Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat dua konsep penting yang perlu dipahami, yaitu dasar dan pilar negara. Kedua elemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan suatu negara. Untuk itu, mari kita bahas lebih dalam mengenai pengertian dasar dan pilar, serta implikasi jika terjadi kesalahan dalam memahami keduanya. Dasar adalah landasan atau fondasi utama yang menjadi titik awal atau rujukan dari suatu sistem atau negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, dasar adalah elemen yang melandasi nilai, prinsip, dan keberadaan negara tersebut. Dasar bersifat fundamental dan tidak dapat digantikan karena menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan negara. Contoh dalam bangunan, dasar adalah fondasi seluruh struktur bangunan. Jika fondasi tersebut runtuh, maka bangunan tidak dapat berdiri dengan kokoh. Dalam konteks negara, Pancasila disebut sebagai dasar negara karena menjadi pedoman fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pilar. Pilar adalah penopang yang berfungsi untuk menopang suatu struktur agar tetap kokoh, namun tidak bersifat fundamental seperti dasar. Pilar dapat lebih dari satu dan saling melengkapi satu sama lain untuk mendukung keberlangsungan sistem tersebut. Contoh dalam bangunan. Pilar adalah tiang-tiang yang menopang atap agar bangunan tetap berdiri kokoh. Pilar bisa berbeda bentuk dan jumlahnya, namun selalu mengacu pada fondasi utama. Dalam konteks negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sering disebut sebagai pilar negara yang berfungsi menopang dan menguatkan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Perbedaan antara dasar dan pilar. Dasar memiliki sifat yang fundamental dan tidak dapat digantikan, sedangkan pilar bersifat sebagai penopang yang dapat lebih dari satu jumlahnya. Dalam konteks negara, dasar menjadi landasan utama bagi seluruh sistem, sedangkan pilar berfungsi untuk memperkuat dan menguatkan dasar tersebut. Dalam bangunan, dasar berfungsi sebagai fondasi yang menopang seluruh struktur, sementara pilar berfungsi sebagai tiang atau kolom yang menopang bagian-bagian atas bangunan. Dalam negara, Pancasila adalah dasar negara, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar negara yang menopang pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penjelasan kontekstual. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem kenegaraan Indonesia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar negara yang bertugas untuk mengimplementasikan dan menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan negara. Dengan menggunakan analogi bangunan, Pancasila bisa dianggap sebagai fondasi rumah. Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar-pilar yang memastikan rumah tersebut tetap kokoh dan tegak. Konsekuensi jika Pancasila disebut pilar. 1. Mereduksi kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang paling utama. Jika disebut sebagai pilar, maka posisinya menjadi setara dengan elemen-elemen lainnya, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya bersumber dari Pancasila. 2. Menyamakan dengan pilar penopang. Pilar bersifat mendukung, sementara dasar bersifat permanen. Jika Pancasila disebut sebagai pilar, maka akan muncul kebingungan konseptual dalam pemahaman dasar negara. 3. Potensi kerancuan konstitusional. Dalam konteks hukum, dasar negara adalah norma tertinggi yang mendasari segala aspek kehidupan negara. Jika Pancasila diposisikan sejajar dengan pilar, maka konsistensi dalam hierarki norma menjadi terancam. Saran dalam menjelaskan posisi Pancasila. 1. Tegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila harus dipahami sebagai inti dan sumber dari seluruh sistem kehidupan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar-pilar yang menopang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. 2. Perbaiki pemahaman masyarakat melalui pendidikan. Kurangnya pemahaman terhadap perbedaan dasar dan pilar dapat diatasi dengan penekanan yang lebih jelas dalam materi pendidikan kewarganegaraan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. 3.
Kritik istilah 4 pilar. Istilah ini perlu diperjelas dengan menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar negara. Rangkuman saran. Pancasila harus disebut sebagai dasar negara yang memiliki kedudukan tertinggi. Sosialisasi konsep pilar negara perlu diperbaiki agar Pancasila tetap berada di posisi yang tepat. Klarifikasi istilah resmi di tingkat pemerintahan, khususnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lembaga terkait, perlu dilakukan. Penutup, dengan penjelasan yang jelas dan konsisten, kita dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pilar-pilar negara yang menopang sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini penting untuk menghindari distorsi makna yang dapat mengganggu stabilitas negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.